Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Di saat ini kami kembali berkumpul, bertemu dalam jaringan virtual ini. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi hati pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Bapa, biarlah kasih-Mu yang memberkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di saat kami, mereka, dan seluruhnya umat-umat-Mu mempelajari firman Tuhan, ruasa Roh Kudus Tuhan yang melingkupi, yang memberikan hikmat jaseng dari surga. Sehingga firman ini boleh benar-benar dipahami dan dihidupkan dalam kehidupan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini Selasa 24 Desember 2024, judulnya adalah Terang dan Gelap. Bacalah Yohanes 1 ayat 4-10, Yohanes 3 ayat 19-21, Yohanes 5 ayat 35, Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9 sampai dan 10, dan yang terakhir Yohanes 12 ayat 35. Pertama kita baca dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 10. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Sebab oleh dia, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Selanjutnya dalam kitab Yohanes 3 ayat 19-21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 35 mengatakan, ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 9 ayat 15. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 11 ayat 9 dan 10 mengatakan, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang di dunia ini. Tetapi jikalau seseorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yohanes pasal 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya.
supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Perbedaan besar apakah yang ada di sini? Dan mengapa perbedaan ini begitu mendasar untuk meremehkan kebenaran, Bapak Ibu sekalian? Dunia berada dalam kegelapan. Dunia menjauhi terang yang tidak dapat dengan sendirinya menemukan jalan menuju Allah yang sejati. Allah yang pribadi dari penciptaan, pernyataan, dan penebusan. Bapak Ibu sekalian, manusia tidak pernah dapat memperoleh suatu pengetahuan ilahi dengan kuasanya sendiri. Ia tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalam melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Yohanes 11 ayat 8. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hanyalah roh pengangkatan dapat menyatakan kepada kita perkara Allah secara mendalam. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Ini kita bisa baca dalam tulisan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 2, halaman 20. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, hanya Yesus Kristus yang telah menyatakan Dia sebagai Bapa. Yohanes pasal 1 ayat 18. Kata kerja bahasa Yunani adalah exegeomai, yang berarti menafsirkan, menjelaskan, eksposisi. Yohanes menampilkan Yesus sebagai utusan surgawi. Dia yang menjelaskan apa artinya mengenal Allah. Hanya melalui Yesus kita dapat benar-benar mengenal Allah. Kita baca dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimanakah Yesus menggambarkan fondasi palsu yang menjadi dasar iman para pemimpin agama Israel? Mereka yang tidak berdiri di dalam kebenaran sedang berbicara dari sumber daya mereka sendiri. Mereka melihat makna sebuah ayat hanya dari sudut pandang manusianya saja. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima bahwa Kristus sebagai terang dunia dan mengikutinya dalam menafsirkan firman-Nya. Sebaliknya, iblis berbicara dari sumbernya sendiri. Ini kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita berhati-hati dan tidak berserah dalam iman dan penurutan kepada Allah, kita sedang berada dalam bahaya melakukan hal-hal yang sama. Membaca ayat kitab suci hanya berdasarkan keinginan, kehendak, dan perspektif kita sendiri. Yang mana hal ini jauh lebih mudah dilakukan daripada yang kita sadari. Bagaimanakah engkau menanggapi kebenaran-kebenaran yang menginjak
jari-jari kaki Anda. Dibandingkan dengan bagaimanakah engkau harus menanggapi kebenaran-kebenaran itu, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali Engkau mengingatkan kepada kami, agar di saat kami mempelajari firman Tuhan, kami boleh terus mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi kami, sehingga kebenaran yang kami pelajari itu benar-benar menjadi terang bagi perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh semakin diarahkan untuk bergantung kepada Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah kuasa Tuhan yang membantu kami. Kiranya Tuhan juga yang tetap memberkati seluruh umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang juga turut belajar bersama-sama dengan kami melalui kanal virtual ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan mereka dalam melewati setiap perjalanan kehidupan mereka. Pergumulan-pergumulan kehidupan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang mampukan mereka untuk melewatinya. Tuhan kiranya juga yang memampukan mereka di dalam mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Berkat materi untuk mensupport kebutuhan hidup mereka. Berkat kesehatan sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dan berkat-berkat yang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan, layak bagi seluruh umat-umat-Mu, kiranya Engkau memberikannya. Bapa kami surga, Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang indah di lain waktu untuk kembali bertemu dalam seri pelajaran selanjutnya. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.